Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Saya Andrean Farhantama, mahasiswa KKN reguler periode 88 Universitas Ahmad Dahlan dari unit 8A3 yang terletak di Dusun Tegal Sari. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan salah satu program kerja yang saya miliki, yaitu menjelaskan mengenai pemanfaatan aplikasi buku kas sebagai media pembantu untuk pencatatan transaksi yang dimiliki oleh pedagang. Nah, beberapa manfaat penggunaan aplikasi ini itu ialah kita dengan mudah mencatat transaksi dan merekap otomatis setiap penjualan yang masuk. Lalu kita juga langsung mengetahui keuntungan di setiap penjualan. Lalu juga dengan mudah memantau performa bisnis yang kita miliki. Lalu yang paling penting ialah laporan keuangan secara otomatis. Oke. Bapak dan Ibu sekalian bisa mendownloadnya di Play Store atau di App Store. Nah, ketik saja buku kas. Buku kas. Nah, lalu Bapak dan Ibu bisa download aplikasi ini. Nah, ketika udah di-download, langsung saja kita buka aplikasinya. Nah, lalu kita mulai. Nah, di sini kita masukkan nomor handphone yang kita miliki. Nah, lalu kita pilih OTP via SMS saja. Nah, lalu kita masukkan nomor OTP-nya. Nah, dengan ini merupakan tampilan awal ketika kita sudah memasuki aplikasi buku kas. Nah, Bapak dan Ibu sekalian bisa menambahkan sebuah bisnis baru, bisnis yang Bapak Ibu miliki. Nah, contohnya di sini tambah bisnis baru. Masukkan nama bisnis, misalnya martabak terang bulan. Nah, pilih kategori bisnisnya makanan dan minuman. Simpan. Nah, ini berarti ini bisnis yang sudah kita miliki sekarang. Nah, lalu apa sih langkah selanjutnya ketika kita sudah membuat sebuah bisnis baru? Nah, kita bisa memasukkan stok barang, mencatat stok barang yang kita miliki. Nah, nih, kita tekan saja tambah barang. Nah, misalnya nama produknya itu martabak manis keju. Harga jualnya 18.000. Dan nah, ini misalnya Bapak Ibu memiliki sebuah produk yang memiliki harga pokok produk yang tersebut. Nah, itu bisa ditambahkan lalu catat harga pokok untuk mengeluarkan atau membuat produk martabak manis keju ini. Nah, karena usaha martabak manis keju ini untuk semuanya, untuk semua produk, bukan hanya untuk satu produk aja, jadi kita tidak perlu mengaktifkannya. Nah, lalu kita simpan saja. Lalu ini bisa kita menambahkan jumlah stok produk. Nah, misalnya ada usaha lain yang memiliki stok produk, nah ini bisa ditambahkan. Oke, kita simpan. Nah, kita tambah sekali lagi martabak manis coklat, harganya 15.000. Simpan, kita tambah lagi martabak manis kacang, harganya juga 15.000. Nah, untuk langkah menyusun stok barang ini memang agak sedikit ribet karena kita harus menyesuaikan dengan
barang atau menu yang kita miliki. Nah, semakin banyak menu yang kita miliki, maka akan semakin banyak pula kita menambahkan stok produknya. Oke, lalu langkah selanjutnya kita bisa mencatat sebuah transaksi. Nah, catat transaksi. Misalnya kita catat transaksi pengeluaran terlebih dahulu. Misalnya dalam membuat sebuah usaha martabak itu membutuhkan dana lebih dari 2.500.000 tiap bulannya. Untuk jangan mungkin agak kemahalan 1.500.000. Nah, pilih kategorinya. Pilih kategori itu untuk persediaan. Ini bahan pokok. Nah, lalu kita simpan transaksi. Nah, dari 1.500.000 ini mungkin kita bisa, itu merupakan bahan pokoknya. Lalu kita tambah transaksi lagi. Pengeluaran. Misalnya untuk harga operasional kita buat 250.000 per bulan. Pilih kategori sewa dan utilitas. Nah, simpan transaksi. Nah, ini pengeluarannya itu bertambah. Lalu kita tambah transaksi lagi. Nah, ini pengeluaran. Yang pengeluaran tadi itu kita bisa menyesuaikannya sesuai dengan kondisi yang kita miliki. Seperti misalnya Bapak dan Ibu memiliki pengemasannya sendiri, lalu memiliki gaji dan stafnya sendiri. Nah, itu bisa dimasukkan ke dalam kategori pengeluaran. Nah, lalu kita coba tambah transaksi penjualan. Nah, ini kita pilih ke mode kasir. Atau ketika Bapak dan Ibu itu tidak memiliki stok atau tidak ingin menambah stok, Bapak Ibu bisa langsung ke menu penjualan ini. Lalu kita masukkan, misalnya saya membeli martabak ini langsung bilang, Mas, saya beli martabak keju. Nah, Bapak Ibu udah apa harganya. Jadi Bapak Ibu bisa tinggal menambahkan langsung nominalnya di sini. 15.000. Tapi kita tidak tahu barang apa yang dibeli oleh penjual ini. Nah, itu bisa dicatat di keterangan mungkin. Membeli martabak keju. Nah, seperti itu. Lalu ada mode yang lebih memudahkan kita. Nah, mode kasir. Nah, ini misalnya seorang customer ingin membeli martabak manis coklat, lalu juga ingin membeli martabak manis kacang, dan juga ingin martabak manis keju. Nah, lalu kita catat total 3 produk. Nah, catatan keterangan mungkin tidak usah kita tambahkan, lalu kita simpan transaksi. Nah, ini setiap transaksi yang tercatat ini akan dicatat di aplikasi ini. Nah, bayangkan misalnya kita mencatat setiap transaksi yang ada itu sudah mendapatkan keuntungan yang lebih dari pengeluaran yang kita keluarkan. Nah, itu nanti akan terekap di aplikasi ini. Seperti itu. Oke, kita tambah lagi. Nah, oke, kita tambahkan lagi. Kita tambahkan misalnya ini untuk sebulan itu udah lebih dari 50 martabak coklat. Lalu martabak manis kacang itu, ini kita misalkan ya, karena kita memasukkan nilai pengeluarannya itu untuk sebulan tadi. Nah, ini kita juga karena ini coba-coba, kita memasukkannya juga untuk melebihi dari batas pengeluarannya. Nah, catat transaksi. Nah, ketika pencatatan transaksi ini sudah selesai gitu, misalnya dalam sehari gitu, Bapak dan Ibu laku berapa puluh unit dari produk yang dijual. Nah, itu akan tercatat di aplikasi ini. Nah, kita lihat grafik analisanya. Nah, nanti di sini keluar data penjualan untuk bulan ini.
Total penjualan 2.136.000, total pengeluaran 1.750.000, total keuntungan didapatkan 386.000. Nah, produk terlaris itu martabak manis coklat. Nah, ini kita juga bisa melihat informasi lain dari yang disediakan oleh aplikasi ini. Nah, ini ada grafik finansial, lalu ada rincian penjualan, dan rincian pengeluaran. Nah, statistik keuangan ini memudahkan kita. Nah, lalu kita juga bisa memfilternya untuk yang hari ini. Nah, yang hari ini ternyata kita total penjualannya itu sampai 2.136.000. Nah, ini bisa milih untuk memfilternya. Nah, seperti itu untuk penggunaan aplikasi buku kas. Nah, lalu yang paling penting itu kita bisa mendownload laporannya. Nah, juga kita bisa memilih format laporan, apakah berbentuk PDF ataupun Excel. Kita contoh memilih bentuk PDF, kita unduh. Nah, nih kita bisa melihat laporan laba rugi. Nah, aplikasi ini sangat powerful untuk digunakan oleh pedagang UMKM. Oke, yang paling penting juga ketika Bapak dan Ibu ingin menambahkan stok. Nah, ini di bagian ini, di bagian stok produk kelihatan semua. Ataupun Bapak dan Ibu ingin menghapus stok barang, tinggal ubah, lalu mencatat atau mengubah nominal yang Bapak dan Ibu inginkan. Oke. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan dari penggunaan aplikasi buku kas ini, dan semoga saja ini dapat membantu pencatatan transaksi yang Bapak dan Ibu miliki. Mungkin sekian dari saya, jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.